Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rani Puspitasari, NPM 2013052019, mata kuliah Konseling Lintas Budaya. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai soal-soal UTS yang telah diberikan. Soal yang pertama yaitu mengenai jelaskan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan konseling lintas budaya. Jawabannya, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan konseling lintas budaya. Di antaranya, yang faktor pertama ada faktor bahasa. Perbedaan bahasa merupakan penghambat terbesar yang perlu diperhatikan dalam proses konseling lintas budaya. Bahasa adalah sistem lambang bunyi berartikulasi yang bersifat sewenang-wenang dan konvensional yang dipakai sebagai alat komunikasi untuk melahirkan perasaan dan pikiran. Adapun hambatan-hambatan yang menjadi penyebab faktor bahasa ini, yang pertama itu ada tingkat penguasaan bahasa sangat kurang, di mana ada beberapa orang yang memiliki kesulitan akan menyusun kosakata dan tata bahasa umum yang dipakai banyak orang, sehingga terkadang orang lain kurang mengerti akan apa yang disampaikan dan menimbulkan persepsi yang berbeda. Yang kedua, minim dalam kosakata. Seseorang yang memiliki kekurangan dan perbendaharaan kata. Yang ketiga, minim dalam ungkapan-ungkapan. Contoh, ia tidak nyambung ketika teman-temannya berbicara dengan istilah ayam kampus. Kemudian Lia menanyakan pada temannya tentang istilah tersebut. Temannya kemudian tertawa terbahak-bahak dan menganggap dia sebagai orang bodoh. Yang keempat, penggunaan dialek yang berbeda-beda. Contoh, orang Surabaya yang menggunakan kata dibalik-balik, misalnya orang arek, dan menggunakan dialek tegas, terkesan kasar. Orang Yogyakarta menggunakan krama halus dalam kebanyakan pembicaraannya. Kelima, merasa menjadi etnis yang mayoritas sehingga menganggap orang lain selalu mengerti apa yang ia maksudkan. Contoh, konselor yang berbicara dengan bahasa Jawa padahal konselinya berasal dari Madura, konselor menganggap konseli mengerti semua apa yang disampaikan oleh konselor. Namun pada kenyataannya, konseli tidak semua mengerti apa yang diucapkan konselor. Yang keenam, perbedaan kelas sosial. Pada kelas sosial yang tinggi, cenderung orang berbicara dengan bahasa yang kelasnya tinggi dan sulit dimengerti oleh orang dengan status sosial rendah. Yang ketujuh ada usia, dan yang ke-8 adalah latar pendidikan keluarga. Contoh, konseli yang memiliki orang tua berlatar pendidikan tinggi akan dianggap berasal dari keluarga kelas atas. Yang terakhir, penggunaan bahasa gaul. Contoh, misal terdapat konseli yang menggunakan bahasa gaul seperti pembokat, lekong, dan lain-lain. Jika konselor tidak paham tentang hal itu, maka akan menjadi tidak bersambungan dalam komunikasi. Yang kedua, ada faktor nilai. Nilai atau value merupakan kecenderungan atau disposisi mengenai preferensi yang didasarkan oleh konsepsi tertentu, yaitu hal yang dikehendaki atau diinginkan dan disukai orang banyak. Ini berkenaan dengan baik atau buruk, pantas atau tidak pantas, patut atau tidak patut. Nilai merupakan konstruk yang disimpulkan sebagai sesuatu yang dianut masyarakat secara kolektif dan pribadi-pribadi secara perorangan. Nilai yang menjadi faktor penghambat dalam konseling lintas budaya, di antaranya yang pertama, memaksakan nilai diri terhadap orang lain. Contoh, konselor yang memaksakan konseli untuk melaksanakan nilai sub budaya konselor merupakan orang yang rapi dan wangi. Konselor tidak melayani konseli yang tidak rapi dan tidak wangi sebelum mereka rapi dan wangi. Yang kedua, memaksakan nilai golongan mayoritas terhadap nilai golongan minoritas. Contoh, konselor yang menganggap konseli tidak sopan karena tidak membukukan ketika lewat di depan orang yang lebih tua, konselor tersebut tidak mau membantu konseli sebelum ia mau mengubah kebiasaan mereka untuk membukukan badan ketika lewat di depan orang yang lebih tua. Yang ketiga, ada faktor stereotip. Faktor stereotip adalah opini atau pendapat yang terlalu disederhanakan dan tidak disertai penilaian atau kritikan. Stereotip merupakan kendala konseling termasuk hambatan sikap karena terbentuk secara lama, berakar sehingga sulit diubah, dan menjadi pola tingkah laku yang berulang-ulang. Hal ini dapat dipahami karena stereotip itu sebagai hasil belajar.
Yang keempat ada faktor kelas sosial. Dalam proses konseling, tingkat perbedaan pengalaman antara konselor dan klien, persepsi dan wawasan mereka terhadap dunia dapat merupakan hambatan besar. Yang kelima ada faktor ras atau suku. Di Indonesia yang terdiri atas bermacam-macam ras atau suku menyebabkan variasi perbedaan yang sangat beragam. Perbedaan suku ini seringkali merupakan penghambat proses konseling. Yang keenam, ada faktor jenis kelamin atau gender. Perbedaan jenis kelamin antara konselor dengan klien juga bisa menghambat proses konseling, apalagi di antara mereka dianggapi stereotip terhadap jenis kelamin tertentu. 7. Ada faktor usia. Usia merupakan penghambat konseling karena pada dasarnya masing-masing periode perkembangan mempunyai kebutuhan, kebiasaan, gaya hidup, dan nilai budaya tertentu yang harus dipahami oleh konselor. Yang kedelapan ada faktor preferensi seksual. Usaha-usaha yang dilakukan orang untuk mengatasi masalah seksualitasnya merupakan isu yang lazim menjadi bahan kajian dalam konseling. Itu perihal perasaan seksual, menyirap perasaan-perasaan itu ke dalam dan membentuk citra diri seseorang dan membuat keputusan tentang bagaimana bertindak atas dasar perasaan dan jati dirinya. Yang terakhir ada faktor keadaan orang-orang cacat. Keadaan orang cacat merupakan penghambat bagi pelaksanaan konseling. Keadaan cacat yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi perilaku, sikap, kepekaan perasaan, dan reaksinya terhadap lingkungan. Natson mengidentifikasi pelanggaran-pelanggaran yang umum dilakukan konselor terhadap integritas kaum cacat, yaitu yang pertama, memandang bahwa satu faktor penghambat dapat menjalar ke aspek-aspek lain seseorang, sehingga keseluruhan individu itu dinilai hanya dari ciri fisiknya saja. Yang kedua, keliru menghasihani seseorang individu dalam memandangnya sebagai individu yang rapuh, tak ada harapan lagi, penuh penderitaan, frustasi, dan ditolak. Yang ketiga, merusak peluang individu untuk menunjukkan tanggung jawab dan keyakinan diri dengan terlalu cepat atau gampang mendorong orang lain memberikan orang cacat tersebut istirahat. Yang keempat, menghambat antusiasme atau optimis klien dengan jalan terlalu cepat, membatasi masalah klien untuk bertindak dengan harapan agar ia terhindar dari kegagalan. Dan yang terakhir, berlebihan-lebihan menilai atau memuji prestasi seorang klien dengan kata-kata seperti mengagumkan atau hebat yang mempunyai implikasi bahwa kebanyakan kaum cacat adalah inferior. Kesimpulan dari nomor 1 ialah bahwa penerapan konseling lintas budaya hendaknya mengharuskan konselor yang peka dan tanggap terhadap adanya keberagaman budaya dan adanya perbedaan budaya antar kelompok klien yang satu dengan kelompok klien yang lain, serta terutama antara konselor dan kliennya. Sekarang ke soal yang nomor 2, mengapa bahasa dapat menjadi kendala sekaligus sebagai kekuatan dalam pelaksanaan konseling lintas budaya? Jawabannya, bahasa dapat menjadi kendala apabila dari 9 kendala bahasa yang di nomor 1 tidak dapat diatasi dengan baik dan benar, seperti tingkat penguasaan bahasa sangat kurang, minim dalam kosakata, minim dalam ungkapan-ungkapan, penggunaan dialek yang berbeda-beda, perbedaan kelas sosial, usia, latar pendidikan keluarga, dan lain-lain. Namun sebaliknya, apabila dari ke-9 kendala di atas dapat diatasi dengan baik dan benar, maka itu akan menjadi kekuatan dalam pelaksanaan konseling lintas budaya, seperti membantu terbentuknya budaya, cerminan budaya, mengurangi kesalahpahaman, persepsi, serta mengacu kesadaran diri dan juga perkembangan diri manusia. Soal yang nomor 3, jelaskan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan konseling lintas budaya. Jawabannya, dalam pelaksanaan layanan konseling yang syarat dengan nilai-nilai budaya, maka ada beberapa prinsip yang harus dipegang teguh konselor dalam melaksanakan proses konseling. Di antaranya adalah yang pertama, advisor atau penasihat, menasihati klien bagaimana menyelesaikan atau mencegah timbulnya masalah dan memberikan informasi yang relevan.
Yang kedua ada advocate atau advokat, mewakili dan berbicara untuk kepentingan terbaik klien kepada individu, kelompok atau organisasi lain. Yang ketiga ada fasilitator, sistem dukungan indigenius atau mengetahui tentang dan melibatkan dengan tepat berbagai sistem dukungan seperti dukungan keluarga besar klien dan orang yang lebih tua di masyarakatnya. Yang keempat ada fasilitator sistem pengobatan indigenius, merujuk klien ke health atau penyembuhan, atau jika cukup pengetahuan dan cukup terampil, menggunakan metode-metode pengobatan indigenius. Yang kelima ada konsultan atau konsultasi, bekerja secara kolegial dengan klien untuk memberikan dampak atau mengubah pihak ketiga termasuk perubahan organisasional. Yang terakhir ada checks against, menginisiasi dan mengimplementasikan pendekatan-pendekatan berorientasi tindakan untuk mengubah lingkungan sosial yang mungkin menindas klien. Pertanyaan nomor 4. Apakah pengaruh personal dalam pelaksanaan konseling lintas budaya? Jawabannya, pengaruh personal dalam pelaksanaan konseling lintas budaya itu penting karena konseling lintas budaya adalah proses konseling yang dimana melibatkan dua belah pihak, yaitu antara konselor dan klien. Serta konseling lintas budaya dapat terjadi jika antara konselor dan klien mempunyai perbedaan. Kita tahu bahwa antara konselor dan klien pasti mempunyai perbedaan budaya yang sangat mendasar. Perbedaan budaya itu bisa mengenai nilai-nilai, keyakinan, perilaku, dan lain sebagainya. Perbedaan ini muncul karena antara konselor dan klien berasal dari budaya yang berbeda. Maka dari itu, konselor harus memperhatikan berbagai aspek-aspek dan seluk-beluknya dalam melaksanakan konseling lintas budaya. Di antaranya, yang pertama, makin besar kesamaan harapan tentang tujuan konseling lintas budaya yang pada diri klien dan konselornya, maka dimungkinkan konseling itu akan berhasil. Yang kedua, makin besar kesamaan pemahaman tentang ketergantungan, komunikasi terbuka, dan berbagai aspek hubungan konseling lainnya pada diri klien dan konselornya, makin besar kemungkinan konseling itu akan berhasil. Yang ketiga, makin besar kemungkinan penyederhanaan harapan yang ingin dicapai oleh klien menjadi tujuan-tujuan operasional yang bersifat tingkah laku dalam konseling lintas budaya, makin efektiflah konseling dengan klien tersebut. Yang keempat, makin bersifat personal dan penuh dengan nuansa emosional, suasana konseling lintas budaya, makin mungkinlah klien menanggapi pembicaraan dalam konseling dengan bahasa ibunya. Dan makin mungkinlah konselor memahami sosialisasi klien dalam budayanya. Dan yang terakhir, latar belakang dan latihan khusus serta pemahaman terhadap permasalahan hidup sehari-hari yang relevan dengan budaya tertentu akan meningkatkan keefektifan konseling dengan klien yang berasal dari latar belakang budaya tersebut. Soal terakhir atau soal nomor 5, apakah dasar konselor memilih keterampilan dan pendekatan yang digunakan dalam konseling lintas budaya? Jawabannya, pendekatan konseling lintas budaya. Setidaknya ada 3 pendekatan dalam konseling lintas budaya. Yang pertama, pendekatan universal atau etnik yang menekankan inklusivitas, komunalitas atau keuniversalan kelompok-kelompok. Yang kedua, pendekatan etnik atau kekhususan budaya yang menyoroti karakteristik-karakteristik khas dari populasi-populasi spesifik dan kebutuhan-kebutuhan konseling khusus mereka. Yang ketiga, pendekatan inklusif atau transkultural yang terkenal sejak diterbitkan sebuah karya Ardenne dan Madhanis tahun 1989 berjudul Transcultural Counseling in Action. Namun, Fukuyama tahun 1990 berpandangan universal pun menegaskan bahwa pendekatan inklusif disebut pula konseling atau transkultural yang menggunakan pendekatan emik. Pendekatan konseling transkultural mencakup komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama,
sensitivitas konselor terhadap variasi-variasi dan bias budaya dari pendekatan konseling yang digunakannya. Yang kedua, pemahaman konselor tentang pengetahuan budaya konselingnya. Yang ketiga, kemampuan dan komitmen konselor untuk mengembangkan pendekatan konseling yang merefleksikan kebutuhan budaya konseling. Yang terakhir, kemampuan konselor untuk menghadapi peningkatan kompleksitas lintas budaya. Yang terakhir, ada keterampilan dan pengetahuan konselor. Khusus dalam menghadapi klien yang berbeda budaya, konselor harus memahami masalah sistem nilai, bahwa konselor profesional hendaknya selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan konseling lintas budaya yang meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan dan informasi yang spesifik tentang kelompok yang dihadapi. Yang kedua, pemahaman mengenai cara kerja sistem sosiopolitik di negara tempat kelompok berada, berkaitan dengan perlakuan terhadap kelompok tersebut. Yang ketiga, pengetahuan dan pemahaman yang jelas dan eksplisit tentang karakteristik umum konseling dan terapi. Yang keempat, memiliki keterampilan verbal maupun nonverbal. Yang kelima, mampu menyampaikan pesan secara verbal maupun nonverbal. Yang keenam, memiliki keterampilan dalam memberikan intervensi demi kepentingan klien. Dan yang terakhir, menyadari batas-batasan kemampuan dalam memberikan bantuan dan dapat mengantisipasi pengaruhnya pada klien yang berbeda. Itulah dasar-dasar konselor memilih keterampilan dan pendekatan yang digunakan dalam konseling lintas budaya. Cukup sekian pemaparan saya kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.